Jadi jadi kami tadi ngomongin tentang masa kecil. Masa kecil kita kan dulu ingat banget yang waktu masih kecil itu sampai rela-rela bangun subuh demi untuk nonton Rudi Tabuti, nonton Scooby Doo, nonton eh, Cat Dog dulu, terus nonton Dora the Explorer, Doraemon. Doraemon Oh iya. minggu Ya Dora. Dora minggu the di Explorer. RCTI. Diego. Waktu itu waktu masih kecil sampai rela-rela bangun pagi demi untuk nonton kartun waktu itu. Iya. Nah, jadi masa kecil kita itu dihiasi dengan Kartun. kartun. Ini kalau dulu kan kita tidak tahu, yang tidak tahu masalah yang anime ini muncul kapan istilah anime ini kan. Padahal Yang dari kecil tuh kita nonton anime. yang kita tahu dulu itu kita nonton kartun pokoknya. Iya, Yang kartun. kita tahu itu kartun. Pukul rata kartun Nah, semua. kita nggak tahu bahwa Istilah-istilah ini. film Jepang itu kita sebut sebagai film anime kan, Iya. dengan sebutan genre anime tersebut. Jadi kita taunya itu nonton kartun. Nah, apa aja Ben, film kartun atau anime terserah yang kamu suka waktu kecil. Kalau kartun, kalau kartun tuh Doraemon, Shinchan, karena ya lucu-lucuan, Shinchan lucu. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kebanyakan kartun-kartun yang kita tonton itu dari kecil bahkan sampai sekarang itu kebanyakan impor gitu ya, impor dari luar negeri, dari negara lain gitu. Kayak kita yang kita omongin tadi dari Malaysia gitu kan, dari negara tetangga kita. Terus banyak lagi, yang paling banyak itu dari Jepang ya, yang kita omongin tadi bahwa kartun-kartun Jepang itu kita kenal saat ini sebagai genre anime gitu. Banyak banget zaman sekarang orang-orang bahkan udah kuliah, udah besar itu masih suka nonton anime. Nah, termasuk Pendi ya, Ben? Ya. Suka anime. Nah, apa Ben? Sebenarnya kami tadi sudah ngobrolin sebenarnya udah banyak banget yang kami obrolin tadi sebelum direkam ini. Kami ngobrolin tentang jenis-jenis film waktu kami kecil, waktu kita kecil, terus kita ngobrolin tentang perbedaan antar film Indonesia dengan film luar negeri, maksudnya kartunnya gitu. Nah, terus nyambunglah ke Attack on Titan ya, Pen. Ya. Itu salah satu film anime kesukaan dari Pendi yang sebenarnya saya juga nggak ngerti tadi. Jadi saya banyak tanya tadi tentang film itu. Yang di sosmed kan dulu sangat yang terkenal itu yang viral itu gara-gara presiden kita divaksinasi gitu. Nah, terus ada muncul meme gitu yang kayak presiden jadi Titan gitu gara-gara divaksin. Nah, saya kan nggak ngerti kan, dimaksud meme itu maksud jokes itu. Nah, ternyata waktu saya tanya ke Penny tadi, itu tuh adalah Titan itu adalah raksasa ya, Pen. Raksasa. Gimana, Pen? Kalau lebih kemana ini filmnya? Ke Ya, itu kan anime. film. Nah, emang kalau Attack on Titan ini, kalau kita hubungkan dengan ini yang Pak Jokowi Titan ini, emang pada saat itu muncul yang vaksin itu juga berbarengan dengan viralnya keluarnya Attack on Titan yang final season, yang season 4. Nah, tapi yang akan ada foto sentikan itu muncul di season 2 kalau nggak salah, season 2 atau season 3. Nah, itu tapi di Attack on Titan yang final season ini ceritanya tuh ditunggu-tunggu orang, karena kenapa final season kan, season terakhir. Mungkin itu dikaitkan dengan itu. Dan mengenai animenya itu, kalau aku kan nontonnya baru juga kan. Iya. Karena lihat pertama itu aku nonton yang ini, yang versi manusianya itu, tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, ceritanya itu dari SMA sih, itu kawan aku pernah ngajak nonton film itu kan. Yang versi manusia tuh serem dia. Nah, serem kenapa? Karena dia kan memakan manusia itu lah. Jadi raksasa itu
masuk ke dia tuh ada suatu wilayah namanya tuh kalau nggak salah Pulau Paradis Iya. di filmnya itu. Heeh. Di pulau mereka tuh dikelilingi untuk menghindar dari raksasa itu dibuat dinding setinggi 50 meter tapi berlapis-lapis tuh. Jadi di setiap wilayahnya itu ada kata di lapis pertama ada kota, nah di lapis paling inti yang di tengah-tengah itu rajanya. Jadi berbentuk kerajaan. Nah pas yang aku nonton awal tuh dijebol lah dinding oleh raksasa yang paling besar ukuran 60 meter kalau nggak salah. Sama ke dinding lah tingginya lebih dari 60 meter lah. Nah dijebolnya, nah yang raksasa ini macam-macam ukurannya tuh, tapi lebih tinggi dari manusia lah, di atas 3 meter, memakan manusia seperti kanibal. Nah serem mah pas waktu yang libur semester kemarin waktu senggang nonton film kan, nonton film ketemulah film itu lagi. Nah tapi aku penasaran dengan animenya kan, karena film itu pasti diangkat dari animenya. Aku nonton download season 1 sampai season 3 aku tonton lah. Nah pas pas eh, pas tahun ini season 4-nya keluar. Nah dari awal itulah tahu ceritanya. Jadi lanjut nonton season 4-nya. Jadi sekarang jadi penggemar film itu. Jadi gara-gara itu jadi kamu tuh sampai penggemar sampai sekarang. Jadi intinya itu Titan itu adalah raksasa ya Pen ya. Raksasa. Film jadi film ini kan kesuntik lagi kan. Suntik itu lagi sebenarnya tuh panjang ceritanya tuh film gimana ini. Pen? Panjang itu Pen? Kita dari animenya lah. Nah anime itu tuh berawal dari cerita inilah, ada kumpulan masyarakat kerajaan tapi dilindungi dinding. Kalau di episode awal tuh dilindungi dinding, ada karakter utama namanya Eren. Bertiga ada Mikasa sama Armin, mereka bertiga kan. Nah di awal itu cerita persahabatan mereka bertiga, tiba-tiba dinding yang tempat mereka berlindung itu dijebol oleh raksasa yang lebih besar dan yang punya akal, punya kekuatan istimewa lah. Karena ada 9 raksasa yang punya kekuatan istimewa tuh kalau nggak salah. Nah dijebolnya, nah masuklah Titan yang liar, Titan yang tidak punya akal, dimakan manusia. Tapi itu baru tembok pertama dijebol. Nah yang ibu Eren ini dimakan oleh raksasa itu. Ayah Eren ini ada kerjaan waktu itu keluar ke tembok yang lainnya. Nah dari situlah yang karakter Eren ini, karakter utama ini dendam, yaitu ingin membunuh semua raksasa yang ada di wilayah di dunia lah, biar damai kembali kan. Dia balas dendam ibunya dimakan. Panjang lah ceritanya tuh. Awan nah apa lagi? Jadi sebenarnya inti dari film itu tuh yang Titan itu posisinya sebagai apa Pen? Sebagai raksasa yang jahat gitu ya Pen? Atau gimana? Nah ini kita kembali lagi. Panjang lagi jadi ceritanya Pen. Jadi sejarah awal Titan ini kalau nggak salah awal tuh aku tahu dari episode season 3 itu baru dibahas asal usul. Gitu mereka yang rakyat di dalam dinding tuh menyangka bahwa di luar dinding tuh tidak ada kehidupan. Mereka tuh penasaran lah di luar dinding tuh, karena beratus tahun di dalam dinding. Dalam dinding gimana? Dalam dinding. Iya. Misalnya ke pulau kan. Nah pulau tuh di tengah pulau tuh dinding dan wilayah mereka dikelilingi pulau dinding. Pulau itu dikelilingi oleh dinding. Tidak. Pulau dinding itu dalam pulau. Jadi wilayahnya misah dari daratan lain. Nah, misalnya kita baru masuk pulau itu, nah untuk masuk ke wilayah pemukiman dilindungi dindingnya tinggi-tinggi. Nah, awal tuh mereka tuh cari kebebasan. Ada tim pengintai namanya tuh, pasukan pengintai. Mereka tuh tugasnya melawan Titan juga, membunuh Titan. Ada 3 pasukan pengintai, ada pasukan polisi militer, ada pasukan garnison kalau nggak salah. Nah ada 3 pasukan untuk kerajaan itu. Nah pasukan yang militer itu mereka tuh meneliti Titan, asal usulnya dari mana. Mereka tuh terisolir lah,
di satu pulau. Mereka tidak tahu padahal di luar pulau itu ada kehidupan lainnya yang tidak ada raksasa. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau sejarahnya di season 4 juga kemarin ada diceritakan bahwa awalnya tuh kan dari ada namanya seorang perempuan yang bernama Ymir itu, eh, kalau nggak salah, maaf untuk para fans yang Attack on Titan kurang paham juga kan. Dia tuh katanya sih kalau seingat aku bersekutu dengan iblis bawah tanah apa, dan punya kekuatan raksasa. Nah, itulah. Nah, dan dia memberi keturunan yang mewarisi, yang bisa menjadi raksasa. Tapi mewarisi jadi raksasa itu nak disuntik dulu. Jadi Titan. Nah, dan lama kelamaan kan rakyat itu berdampingan hidup. Nah, tapi ada karena mereka ini bangsa raksasa, pasti kan ada yang tidak ingin kan ada suku bangsa lain yang berperang lawan mereka, namanya suku Marley. Nah, manusia biasa. Mereka perang lawan ini yang dari keturunan putri itu, yang awalnya itu mereka bentuk kerajaan raja. Nah, rajanya itu mewariskan juga kekuatan Titan, raksasa. Tapi ada 9 raksasa itu, ada raksasa yang dimiliki keluarga kerajaan itu raksasa pengendali. Dia bisa mengendalikan semua raksasa. Ada raksasa penyerang, ada raksasa palu, raksasa bis, raksasa binatang, raksasa wanita, raksasa kolosal yang paling besar. Banyak lah intinya. Banyak. Attack on Titan ini kompleks lah. Kompleks dan panjang, dan ribet ceritanya. Panjang, sejarahnya juga panjang. Jadi latar belakangnya setiap tokoh, setiap kejadian itu punya latar belakangnya masing-masing. Jadi ya. Nah, jadi saya juga baru tahu sebenarnya, bukan hanya Attack on Titan ini, bahwa setiap film atau anime dari Jepang itu ceritanya kompleks dan dia itu tayangnya itu seminggu sekali ya, Pen. Iya. Jadi saya juga baru tahu tadi dari Pendi. Dan saya juga baru tahu bahwa yang sering kita sebut wibu itu juga punya tingkatan. Nah, wibu tuh gimana, Pen? Tingkatan di wibu itu saya nggak tahu nih. Ternyata punya tingkatan gitu, punya kasta. Udah tahu kan? Aku hanya tahu dari kawan. Dia tuh ada beberapa tingkatan, tapi aku terjemahkan dalam pemahaman aku kan. Itu ada beberapa tingkatan. Ada paling rendah tuh hanya hobi nonton mungkin, nonton baik. Nah, mungkin yang paling atas tuh dia terlalu fanatik lah. Terlalu hobi dengan tokohnya, meniru tokohnya. Kadang beli bajunya, beli souvenir, gaya ngomong, gaya rambut, sampai ada yang lebih ekstrim. Kemarin itu saya pernah lihat sampai pengen menikahi karakter anime tersebut. Kan gak masuk akal gitu ya, menurut kita sebagai orang awam. Tapi menurut dia yang sudah di tingkat tersebut, itu hal yang sangat fanatik bagi dia, sangat diinginkan gitu bagi dia. Nah, mereka itu ternyata punya tingkatan-tingkatan, punya kasta-kasta gitu. Nah, tingkatan yang paling rendah itu adalah ketika kita hanya penyuka atau hanya penikmat dari film atau anime itu saja gitu. Nah, kalau Pendi sendiri masuk ke tingkatan mana, Pen? Sudah sampai di tingkatan mana? Kalau aku anime sebenarnya tuh tidak terlalu hobi juga. Nah, karena aku Attack on Titan ini salah satu anime yang dari awal sampai sekarang, dari awal cerita sampai masih menuju tamat animenya itu masih setia nonton, karena ceritanya aku lebih ke ceritanya kalau anime. Seperti contohnya tuh Naruto. Aku Naruto juga hobi karena ceritanya ceritanya tuh tidak hanya cerita-cerita yang seperti anak-anak, yang cerita-cerita, tapi cerita-cerita lah politik, dibahas itu kompleks ya, Pen? Kompleks. Dari politik, persahabatan, terus
konflik-konflik batin kayak Naruto itu seorang seorang yatim piatu yang ingin menjadi Hokage. Gimana caranya dia tuh nggak punya teman awalnya, terus dia tuh berusaha untuk mendekati teman supaya dia tuh diakui di Konoha ya di situ. Hmm. Nah dia tuh berusaha untuk ini loh, ada aku loh ini sebagai sebagai anak. Nah dengan dia tuh ingin diakuinya, ingin dilihat itu dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara dia tuh nakal ya waktu itu. Jadi dia tuh ingin dilihat orang itu dengan kenakalan itu, semakin dia nakal, ketika dia nakal semakin dinotis orang bahwa oh ini ada loh Naruto gitu. Nah sangat kompleks sekali. Sebenarnya kita tadi sudah bahas ya tadi tentang Naruto, tentang Attack on Titan ini, dan masih banyak lagi. Nah terus kita tadi juga bahas tentang One Piece ya, sampai sekarang masih belum tamat gitu. Nah terus kita juga bahas tentang Doraemon. ya tokoh-tokoh atau karakter yang meninggal ya atau mati. Gimana menurut kamu tokoh karakter yang mati, Ben? eh Agak Attack on Titan ya. Eh, Nah, Attack on Titan ini ada beberapa tokoh yang emang mati. Itu karena kehendak penulis. iya pasti itu. Penulis kan. Nah, aku barulah pagi tadi lihat di YouTube kenapa karakter-karakter yang penting itu mati dari penulis tuh. Jadi emang itu dari keinginan penulis, dia tuh punya karakter. Nah, dia menjelaskan punya karakter itulah sukai orang, dan karakter itu diberi harapan di ceritanya tuh. Misal ada yang ini karakter terbaru yang Sasha, yang temannya Eren yang karakter Attack on Titan yo. Dia impiannya tuh sepulang dari perang yang di atas pesawat tuh kan. Dia pulang dari perang, dia nak makan daging. Setelah diberi harapan, dan itu Sasha itu emang dari awal itu emang karakter yang penting juga di Attack on Titan itu. Emang kuat yang karakter utama. Nah, diberi harapan itu dimatikan sampai viral kan. Yang viral sampai trending di Twitter ya kemarin. Ya. Ada juga karakter Kapten Erwin. Itu di season 3. Dia tuh diberi harapan oleh penulis bahwa kan ada ruang bawah tanah rumah karakter utama itu. Nah, disitulah rahasia-rahasia dunia luar. Nah, Kapten Erwin itu nak melihat itu, tapi sebelum melihat itu dia dimatikan. Jadi seakan-akan penulis itu pengen mempermainkan psikologis dari penonton gitu ya. Iya. Semakin penonton berharap, semakin seru film ini. Dijatuhkan gitu psikologis dari penonton, sehingga di satu sisi penonton itu merasa sedih, merasa terhanyut, merasa emosionalnya itu tergoncangkan oleh kematian tokoh idolanya itu. Nah di sisi lain itu pengen lagi nih melanjutkan, gimana sih kelanjutan dari film itu. Tapi menurut aku tuh bagus cerita itu, tidak selalu bahagia itu, tidak selalu harus ada turun, naik turun cerita. Jadi ya itulah kan, jadi itu kan inti kenapa film atau anime atau series itu bisa panjang, bisa digemari oleh banyak orang, karena dinamis itu. Dia nggak selalu lurus saja, semakin kesini semakin baik endingnya itu enggak, tapi mencapai baik yang happy ending itu ada dinamikanya. Kalau saya sendiri sih, saya agak itu tadi agak nyesek ya, misalkan tokoh atau karakter di film yang telah kita ikuti dari awal sampai ternyata akhirnya mati atau meninggal. Contohnya tadi kayak Naruto tadi yang kita sudah cerita tadi. Naruto karakter yang mati itu Neji. Itu banyak kan, Neji, terus Guru Jiraiya. Naruto itu berawal penonton tuh tidak sangka kalau dia mati. Tiba-tiba mati kan. Pasti down penonton. Pasti itu. Iya. Nah, termasuk aku nih. Aku kan bukan yang fanatik banget ya nonton Naruto, nggak nonton seluruh episode, tapi waktu aku dengar kabar duka itu kayak nyesek juga gitu. Yang Naruto kan sudah punya 2 anak kan, sudah punya istri juga. Aku membayangkan tiba-tiba apa yang akan terjadi nih dengan anak dan istri dari Naruto tersebut.
mereka kan masih muda-muda ya, masih sayang sayang banget gitu, masih muda terus langsung jadi janda, langsung jadi anak yatim gitu. Kayak psikologis aku terganggu banget waktu itu. Seakan-akan gimana sih, kenapa sih harus harus mati gitu, harus meninggal sih di film ini. Seakan-akan kayak eh, kayak jadi gelap gitu hidup gitu. Jadi nggak ada masa depan lagi kartun ini, ternyata masih jalan kok sampai sekarang ya. Si si siapa namanya, si Boruto. Boruto gitu masih jalan sampai sekarang episodenya. Nah, jadi untuk masalah ini kan, Mm-mm. kalau aku tuh awal juga mikir sama seperti Yoga, Hmm. karakter-karakter yang mati, apalagi yang viral kemarin, Mm-mm. gara-gara bocah Yang Sasha laknat ya. menembak Sasha itu. Sedih lah ceritanya, dia tuh kalau bahasa kami ini kepunan dah. Kepunan, Dia tuh nak bahasa Bangka pulang, ya, nak pulang, nak makan daging, rupanya mati tengah jalan. bahasa. Aku berpikir tuh mereka tuh ada emang sekuat utama mereka tuh. Nah, aku berpikir cak mana lah sekuat utama mereka nih nanti kalau Sasha sudah mati kan. Dan episode Senin nanti lebih sedih lagi mungkin karena pemakaman dia. Oh. Jadi itu ada Armin, ada Mikasa kan karakter itu yang utama, yang sekuat mereka emang dari awal jadi tentara itu sampai akhir sekarang masih bersama. Mikasa, Armin, Jin, eh, Eren, Connie, Mm-mm. Sasha, Mm-mm. mereka berenam itu. Nah, mungkin ada beberapa Kapten Levi. Mm-mm. Nah, yang Kapten Levi itu mungkin karakter paling populer kan? Itu bisa jadi mati ke depan. Padahal karena itu dijelaskan oleh penulis tadi. Penulisnya tadi ya. Karena kan penulis ini mempunyai ya kejutan mungkin ya di akhir episode karakter yang favorit mati. Nah, yang uniknya lagi karakter yang dari season 1 sampai 3 itu Eren itu baik, karakter utama, di season 4 ini dia yang jahat. Jadi penuh kejutan ya. Iya, dia itu jadi sudah memiliki kekuatan Titan yang besar, ingin meratakan dunia, seluruh dunia. Dengan kekuatan Titan-Titan ada 10 juta Titan. Banyak. Dia ingin meratakan dunia lah. Dia mungkin lah gila kan, ibunya mati, pamannya mati, teman-temannya mati, mungkin Banyak orang terdekatnya banyak yang mati ya. stres dia ingin. Iya. Nah, tapi akhirnya tuh kan ada dua kubu kan, kubu yang karakter utama ini yang Paradis, nama daerah mereka, dan Marley ini akhirnya bersatu mereka melawan yang karakter utama jahat ini nanti. Nah, endingnya itu ditunggu bagai apakah berhasil membujuk Eren ini jadi baik lagi apa indah. Justru karakter utama ini ada karakter anak-anak lagi yang nanti akan bersama-sama ngelawan ini yang jahat ini. Jadi karakter, karena aku nih berpandang di season 4 ini, karena season 1 sampai 3 itu kan merasa yang karakter utama ini dari suku yang dari Paradis ini terasa mereka terus yang di serangan. Jadi mereka intinya karakter baik lah, protagonis. Nah, terutamanya juga di situ kan. Tapi akhirnya di season 4 ini terpecah aku nih. Yang menyerang mereka ini juga kasihan aku. Karena pas di episode season 4 ini mereka membalas dendam nih suku ini. Banyak yang mati, rakyat yang Marley ini banyak yang mati. Mereka membalas dendam karena dulu mereka diserang juga banyak mati. Jadi balas dendam ini terpecah. Kasihan juga kan ingat karakter anak-anak, penduduk sipil di daerah itu ada bersalah mati. Jadi berpandang di situ jadi siapa sebenarnya yang karakter utama yang emang baik sampai akhir? Jadi serba bingung ya kan, jadi Bingung. Jadi penulis ini susah ditebak lah. Penulisnya itu, tapi itulah film atau serial atau anime yang baik itu adalah ketika
alur ceritanya itu nggak bisa ditebak oleh penontonnya ya Pen. Jadi kita itu sebagai penonton itu benar-benar merasa menikmati dan merasa Penasaran dikejutkan gitu. menonton terus. Selalu pengen penasaran bagaimana sih kelanjutan dari anime ini atau dari serial ini gitu. Nah, berhubungan ini sudah malam ya, dan kebetulan Pendi ini juga ketua tingkat mau ngabarin dosen, jadi cukup sekian video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.